Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime, masih di segmen dialog. Akan kembali kita lanjutkan pembahasan ini. Pastin, saya mungkin Anda tadi sudah mendengar ya apa penjelasan yang disampaikan oleh Pak Uceng sebelum Anda bergabung terkait dengan klarifikasi oleh Pak JK bahwa apa yang disampaikan pernyataan Pak JK itu adalah contoh-contoh ketika beliau berperan dalam melakukan perdamaian atas konflik-konflik besar yang terjadi di masa lalu. Contoh yang disampaikan Pak JK itu merupakan keyakinan para panglima militer pada masanya. Jadi tidak ada ucapan dari Pak JK yang merujuk pada dogma agama-agama tertentu, dalam hal ini agama Kristen. Tanggapan Anda, Pak Stein? Ya, sebenarnya ini bukan kompetensi saya untuk menjelaskan ya, karena ini kita harus kembali kepada ahli bahasa ya. Tapi seyogyanya kami mencoba, saya boleh bacain transkripnya ya, pada menit 9:08 itu disebutkan bahwasanya kenapa agama gampang menjadikan alasan konflik seperti Poso Ambon. Selanjutnya, karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikiran seperti itu. Jika saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Nah, yang jadi masalahnya di sini adalah Pak JK tidak mengatakan bahwa Islam dan Kristen yang ada di Poso ataupun di Ambon. Tapi dia mengeneralisir bahwa ajaran Islam dan ajaran Kristen itu sama. Jika kita membunuh musuh kita yang berbeda agama, itu akan mati syahid. Dan bahwasanya sepemahaman saya, walaupun saya bukan pendeta atau ahli teologi, seumur hidup saya belum pernah mendengarkan ajaran di agama Kristen itu membunuh itu adalah suatu hal yang bisa bikin kita masuk surga. Bahkan dalam 10 perintah Allah kita ada dilarang membunuh, jangan membunuh. Nah, ini sangat bertentangan dengan ajaran yang kami yakini. Kira-kira seperti itu. Oke, begitupun dengan ajaran agama Islam. Tadi kalau misalnya Pak Uceng sampaikan bahwa di Islam juga tidak diajarkan mati syahid. Begitu kan ya Pak Uceng? Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan bahwa Pak JK ini mengeneralisir ajaran agama Islam dan Kristen terkait dengan mati syahid? Ya, jadi kalau sepintas seperti itu memang yang harus dimaknai di sini adalah konteks yang dibicarakan Pak JK. Konteksnya adalah konflik Poso dan Ambon, di mana pada saat itu dua pihak, baik Kristen maupun yang Islam, itu berpandangan seperti itu. Membunuh dan dibunuh itu ganjarannya surga. Nah, ini yang diluruskan oleh Pak JK. Pak JK pun tidak sependapat orang bunuh-bunuhan. Makanya dia mengarahkan supaya dihentikan. Jangan berpandangan seperti itu. Karena tidak satu pun agama yang memiliki pandangan yang demikian. Jadi lengkapnya seperti itu. Oke, lengkapnya seperti itu. Jadi apakah perlu ditampilkan tayangan video utuhnya agar publik juga paham dan tahu konteks utuhnya itu apa? Tidak ada yang dipotong-potong, tidak ada yang dipelintir, tidak ada yang menyudutkan pihak tertentu. Ya, saya kira kan ada ininya. Ada di YouTube Gajah Mada punya kan itu. Jadi kalau bisa disimak dengan baik, saya kira saudara-saudara kita bisa lebih memahami ya, karena ya ini kan sebenarnya kita juga memahami sikap saudara-saudara kita dari kaum Nasrani, ya tentu mempertahankan dengan baik ajaran-ajaran yang memang cinta damai, cinta kasih. Kami pun demikian, dan itu kita maklumi, tentu tidak mau ranah ini diganggu gugat. Tetapi kalau bicara konteks pada masa lalu, ya memang kondisinya seperti itu. Jadi sangat kontekstual dan historisnya ada. Ini pun kemudian kalau kita lihat diakui oleh para pendeta, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lokasi ya, di Poso, di Ambon, yang memang terlibat langsung di dalam pertikaian pada saat itu. Jadi saya kira dan saya yakin teman-teman yang baik mungkin ya yang melapor mulai berkomunikasi dengan senior-senior juga ya, sehingga kedepannya mungkin akan lebih baik. Kita tentu tidak ingin melihat masalah ini menjadi meruncing dan merugikan banyak orang yang sebenarnya harus diselesaikan secara bersama-sama. Saya kira seperti itu.
kalaupun bahwa terjadi pelaporan kepada kepolisian, itu memang salah satu saluran ya, kita tidak bisa mencegah. Tetapi kalau boleh sebenarnya, saya ingin menitip bahwa sebaiknya kita yang dilaporkan itu adalah pihak yang memposting pertama dan memberikan narasi yang kemudian menimbulkan salah tafsir. Ini yang harus kita koreksi sebenarnya. Orang-orang seperti ini nih membuat masalah sebenarnya. Jadi kita perlu luruskan yang seperti itu sehingga ke depan kita tidak mudah diadu-adu oleh kelompok-kelompok atau kegiatan operasi seperti ini. Itu saran kami itu sebenarnya. Pak Stein, sebagai kuasa hukum dari pelapor, apakah Anda sendiri sudah sempat menyimak video utuh dari pidato Pak JK beberapa saat lalu di kampus UGM? Sudah. Kami sudah simak, kami sudah pelajari, bahkan sudah berulang kali kami ulang-ulang. Jadi ya menurut kami, makanya balik lagi kami menyerahkan kepada proses hukum itu, karena dalam proses hukum kan nanti kan kami memberi keterangan, terlapor memberi klarifikasi, lalu habis itu akan diperiksa ahli bahasa, akan diperiksa ahli ITE, bahkan nanti setahu saya akan ada namanya diperiksa ahli psikologi forensik. Jadi sejauh mana bahasanya Pak JK itu bisa mempengaruhi orang sampai berbuat hal-hal yang tidak baik, itu akan diperiksa sampai ke sejauh itu gitu. Jadi karena ini kan pemahaman kami sebagai umat Kristiani, sebagai dari banyak lembaga, bahwasanya ini tidak mendasar omongan ini tentang agama Kristen, makanya kami melaporkan sehingga nanti biar diluruskan di proses hukumnya seperti apa. Oke, bagaimana tanggapan Anda terkait klarifikasi yang disampaikan Pak JK melalui Pak Uceng bahwa yang disampaikan adalah pandangan Panglima Islam dan Kristen di masa itu? Ya, makanya balik lagi saya bilang, ini bukan kompetensi saya karena saya bukan ahli bahasa ya, saya bukan ahli psikolog forensik ya. Jadi kami memahaminya karena begini, tadi saya sudah bilang, ini saya coba menggunakan kemampuan bahasa saya saja ya. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati. Nah, ini masalahnya beliau tidak menggunakan orang Islam atau agama Islam dan agama Kristen yang ada di Poso atau ada di sana. Minimal ada di sana aja. Jadi bahasa itu yang membuat menjadi rancu sehingga bahwasanya ini seperti Islam dan Kristen berpendapat hal yang sama gitu. Mengeneralisir, bukan hanya Islam dan Kristen yang ada di Poso. Itu sih. Oke, jadi tetap akan menempuh jalur hukum ya Pak? Ya. Oke, walaupun ajaran di Kristen adalah mengasihi dan ketika sudah ada klarifikasi, maksud saya apakah memungkinkan ada pendekatan dialog ataupun mediasi sebelum menempuh jalur akhir yaitu melalui proses hukum? Pak Stein? Saat ini kami terbuka untuk semua jalur, tapi kami cuma berusaha untuk menghormati proses hukum dulu yang berjalan. Kan nanti kan setelah adanya itu semuanya kan nanti pasti akan dipertemukan. Ada mediasi juga kok nanti oleh polisi difasilitasi. Jadi sementara ini kami hanya mengikuti proses hukum yang sudah berjalan aja. Apakah terbuka jika dari pihak terlapor ingin mengajak mediasi atau dialog di luar daripada yang difasilitasi dalam forum bersama dengan pihak kepolisian? Seandainya pun memang ada arah ke sana, kami mewakili banyak lembaga ya, banyak pikiran, banyak pokok pikiran dari masing-masing lembaga yang kami wakili. Jadi nanti kami akan berdiskusi dulu kepada mereka, apakah mereka setuju untuk hal itu, baru kami sampaikan nanti lebih lanjutnya. Oke, Pak Uceng, kira-kira seperti apa inisiatif dari Bapak? Oke, tampaknya ada sedikit gangguan komunikasi ya. Kita sambil menunggu Pak Uceng, saya akan lanjut ke Pak Stein. Dari pandangan Anda, tadi Anda sebutkan akan meneruskan untuk menempuh jalur hukum terkait dengan perkara ini. Apakah sudah siap dengan berbagai konsekuensinya? Apakah tidak khawatir nanti dari perkara ini akan lanjut semakin panjang urusannya dan semakin melebar? Ya, pada dasarnya gini, kita percaya bahwa aparat penegak hukum kita, khususnya Kepolisian Republik Indonesia akan objektif melihat perkara ini ya. Kita anggap mereka bisa profesional untuk hal ini. Kalau segala sesuatu yang Ibu bilang resiko atau apapun itu dia, ya kami
saat kami berani melaporkan, kami berani mempertanggungjawabkan laporan kami. Oke, baik. Dan kira-kira apakah ada range waktu mungkin kira-kira tanggapan dari kepolisian seperti apa? Apakah akan ada follow up lanjutan mengingat laporan sudah masuk dari tanggal berapa tadi? 12 April ya, kira-kira 2 hari yang lalu. Selanjutnya akan seperti apa, Pak Stein? Jadi kami sudah diperiksa sebagai pelapor, nanti paling tinggal nunggu Pak JK dipanggil sebagai pelapor, baru nanti setelah adanya ada klarifikasi dari Pak JK, itu baru nanti akan pemeriksaan ahli-ahli, dan mungkin sementara pemeriksaan ahli itu mungkin mediasi akan difasilitasi oleh polisi, kemungkinan besar seperti itu. Jadi Anda dan tim juga sudah siap ya untuk menyiapkan para ahli, baik itu mungkin ahli bahasa, kemudian psikolog dan lain-lainnya yang kira-kira bisa membantu atau mencerahkan dari perkara atau pokok persoalan ini. Ya, kami sudah siap untuk semuanya, ahli bahasa, psikolog forensik, dan ahli ITE, ya kami siap. Tapi ya makanya saya bilang bahwa ini sudah terjadi laporan, biar kita serahkan dulu kepada aparat penegak hukum kita untuk bekerja secara profesional. Semoga apapun keputusan yang nanti di akhir itu adalah yang terbaik bagi kita semua, bagi bangsa dan negara ini. Oke, tadi Anda sebutkan bahwa sebagai kuasa hukum Anda mewakili beberapa organisasi keagamaan, ada sekitar puluhan begitu ya Pak Stein ya? 20, iya. 20, angka yang relatif banyak sekali juga mungkin masukan, saran dan pendapat yang bisa jadi tidak selalu sama dan seragam. Apakah mungkin ada yang tiba-tiba berinisiatif untuk sudahlah kita damai saja gitu ya bahasanya ya, tidak usah dilanjutkan karena mungkin sudah ada klarifikasi dan dari Pak JK, tadi juga kita sudah dengar sama-sama yang diwakilkan Pak Uceng sudah seperti apa? Atau semuanya tetap 20-20 ini masih bersikukuh dan ingin terus solid dan melanjutkan perkara ini ke meja hijau? Sejauh ini lembaga-lembaga yang kami wakilkan masih satu suara untuk percaya kepada proses hukum dulu. Nanti bagaimana proses hukum mengatakan, di situ kami mengikuti. Jadi sampai saat ini masih satu suara, belum ada bilang bahwa oh udahlah nggak usah karena udah ada klarifikasi segala macam, belum ada. Sampai saat ini belum ada. Oke Pak Uceng, masih bersama dengan kami Pak? Masih. Saya menyimak Pak Stein bicara. Oke, semuanya 20 organisasi keagamaan ini tidak bergeming Pak Uceng. Jadi kira-kira sudah siapkah untuk proses selanjutnya? Insya Allah saya kira ini ujung-ujungnya saya kira akan ketemu titik temu yang baik ya. Dan saya yakin dari lihat air wajah Pak Stein aja saya sudah senang sekali saya lihatnya. Sudah jadi, cerah ya dan terang ya, Pak. Sangat cerah. Saya kira itu Mbak. Pak Uceng, terakhir Pak Uceng, saya tahu Anda sibuk ya. Anda ada banyak sekali penjelasan yang harus disampaikan ke Pak JK. Oke, dari kira-kira pengalaman Anda Pak Uceng, adakah unsur politik yang bermain di sini? Saya tidak ingin memperlebar masalah. Biarlah dia berjalan di atas relnya dan kebenaran akan menemukan jalannya, saya yakin. Karena konteksnya ini Mbak, meskipun tadi saudara atau adik saya Stein itu bicara tentang diksi, sebenarnya secara umum ini konteksnya secara keseluruhan, itu dalam bingkai apa yang disampaikan Pak JK itu sebenarnya dalam bingkai konflik Poso dan Ambon. Meskipun tidak, jadi tidak spesifik menyebut ini bahwa Islam dan Kristen seperti ini. Itu dalam konteks bingkai fenomena ya sosial yang terjadi di Ambon saat itu atau Poso. Itulah saya kira Mbak situasinya. Ya. Apakah bukan suatu kebetulan Pak jika beberapa saat lalu juga sempat viral begitu ya terkait dengan mungkin saya sebut saja ijazah yang membawa-bawa nama Pak JK dan kemudian isu ini muncul ke permukaan. Apakah Anda melihat ada benang merah di sini? Ada korelasinya kah Pak? Saya tidak berani berspekulasi ya, jadi saya tidak biasa terlalu bias dalam berbicara. Tapi kalau lihat di sosial media kan banyak macam versi, ada juga menghubung-hubungkan. Tapi kan kita tidak mudah, tidak harus terbawa arus ke sana. Ini kita fokus saja biar selesai dengan baik lah ini.
Baik, terima kasih atas waktunya Pak Uceng Hussein Abdullah, juru bicara Yusuf Kala, dan juga ada Pak Sten Siahaan yang mewakili ataupun kuasa hukum dari Gamki. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Ya pemirsa, persoalan kata memang kadang bisa jadi jembatan perdamaian, tapi tak jarang juga jadi pemicu kerenggangan. Kita belajar bahwa konteks adalah kunci, tapi kepekaan sosial di ruang publik tetaplah yang terutama. Saat jalur hukum sudah ditempuh, biarkan proses itu berjalan secara transparan tanpa harus mengorbankan persaudaraan kita sebagai satu bangsa. NTV Prime akan kembali usai jeda.